Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai exception handling atau penanganan kesalahan. Nanti kita akan bahas mengenai apa itu syntax error dan logical error, kemudian metode penanganan menggunakan try except dan try except finally. Oke. Exception handling. Jadi di dalam pemrograman kalau kita membuat sebuah program lalu kita compile itu biasa dong terjadi error, ya entah kita salah ketik atau ada yang kurang atau gimana. Nah, di dalam dunia pemrograman yang namanya error, kode error itu terbagi dua, yakni syntax error dan logical error. Syntax error itu contohnya seperti kesalahan tata bahasa. Contoh gini. Oke, kita jalankan Wings. Misalnya saya punya sebuah program begini. X sama dengan 10. Kemudian hasil sama dengan X dibagi 0 misalnya. Kemudian print bukan ini. Oke, misalnya gini deh. If X lebih kecil dari 100, kemudian print oke, jadi di sini saya punya sebuah program yang simple banget untuk mengecek apakah nilai X ini lebih kecil dari 100 apa bukan. Oke, kalau kita jalankan, nah yang tampilkan gini, X lebih kecil dari 100. Oke, paham ya? Gampang ini. Nah, kalau misalnya saya salah ketik, ini tanda titik 2 nya nggak ada, kemudian saya jalankan. Oke, keluar error seperti ini, syntax error, invalid syntax di line ke-13 posisi 11. Isinya ini, if X lebih kecil dari 100. Nah, kenapa error? Karena saya lupa memasukkan tanda titik 2 sehingga terjadi syntax error. Nah, ini yang disebut dengan syntax error. Biasanya terjadi karena kesalahan tata bahasa. Karena kurang titik 2, kurang tanda koma, kurang titik dan sebagainya. Ya, intinya tata bahasa ya, tata bahasa Python. Oke, untuk menanganinya gampang, tinggal tambahin aja titik 2 di sini, kemudian compile ulang, programnya jalan dengan normal. Oke, itu tentang syntax error. Paham ya, syntax error? Oke, selanjutnya ada yang namanya logical error. Logical error itu sering disebut dengan exception. Nah, logical error adalah error-error yang terjadi secara logical, di mana error ini adalah error yang sudah dikategorikan oleh Python. Di dalam pemrograman Python dikenal ada 30 jenis built-in exception atau kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam kode pemrograman. Disebut built-in exception karena exception atau kesalahan-kesalahan ini adalah kesalahan yang sudah dikenal oleh Python. Ada 30 jenis kesalahan di sini. Ada assertion, attribute, if error. Nah, ini penyebabnya. Penyebabnya apa? Contohnya name error deh. Name error. Misal name error itu terjadi karena sebuah variabel tidak ditemukan. Biasanya programmernya salah ketik variabel atau salah memasukkan nama variabel biasanya, sehingga variabelnya tidak ditemukan. Saya yakin Anda pernah nemu error semacam ini ya, waktu mencetak sebuah variabel, loh kok variabelnya nggak ditemukan? Oh iya, ternyata salah ketik. Jadi bukan tata bahasanya yang salah, tapi kesalahan dari sisi programmernya, sisi logical, dari sisi logical program. Jadi karena variabel yang mau ditampilkan itu tidak ditemukan. Oke, itu contohnya name error. Oke, lalu ada zero division error. Ini contohnya sebenarnya ada 30 ya, tapi saya bahas yang paling umum orang temui aja deh. Zero division error. Ini terjadi karena ada sebuah variabel yang coba dibagi dengan 0.
Di dalam dunia matematika yang namanya bilangan apapun ya, angka apapun itu tidak mungkin dibagi dengan nol, tidak bisa dibagi dengan nol. Begitu juga di dalam pemrograman, jika ada sebuah variabel angka, apapun angkanya, kemudian kita coba bagi dengan angka nol, pasti terjadi error. Nah, interpreter akan menampilkan pesan zero division error. Contohnya gini, X sama dengan 0. Oke, kemudian hasil sama dengan X dibagi 0. Print hasil. Oke, print hasil. Nah, kalau saya coba jalankan programnya, akan terjadi error seperti ini. Built-in titik zero division error. Division by zero. Nah, ini yang disebut dengan built-in error atau error yang dikenal oleh Python, built-in yang sudah dikenal oleh Python. Nah, di sini dikasih tahu nama jenis errornya apa? Zero division error, yaitu division by zero. Seperti di tabel sini, zero division error penyebabnya adalah karena ada variabel yang coba-coba dibagi dengan angka 0. Sehingga menyalahi aturan matematika gitu. Sehingga kita harus perbaiki, jangan dibagi dengan 0, harus dibagi dengan yang lain, misalnya dibagi 2. Nah, kalau dijalankan baru programnya jalan gitu. Oke. Namun ada kalanya waktu kita membuat sebuah program, kita nggak tahu baris error ini hasilnya bakal benar atau enggak. Itulah sebabnya kita menggunakan yang namanya exception handling. Metode penanganan exception handling itu ada 2, yakni try except dan try except finally. Kita coba dulu yang try except. Nah, dengan menggunakan metode try except, kita bisa mengevaluasi baris kode tertentu saat dijalankan dia bisa terjadi error atau tidak. Nah, salah satu keuntungan menggunakan exception handling ini, nah, mana ya tadi? Oke. Misalnya ini dibaginya 0 tadi. Kalau saya bagi 0, print hasil. Nah, ini coba print program. Oke, saya tambahin di sini. Program berjalan sampai selesai. Kalau terjadi error, kalau tanpa exception handling, kalau misalnya saya jalankan, programnya langsung berhenti di tengah jalan. Saat dia menemui error, nah ini built-in zero division error, ini programnya berhenti di tengah jalan, tidak berjalan sampai selesai. Ya, ini baris perintah ini tidak dijalankan. Kalau misalnya saya ganti angka lain, nah 2, tidak ada error dan programnya berjalan sampai selesai. Namun gimana caranya? Programnya error, dia di tengah jalan ada error, tapi programnya terus berjalan. Programnya dapat terus berjalan sampai selesai. Gimana caranya? Nah, itu sebabnya kita menggunakan exception handling atau penanganan kesalahan. Metodenya yang saya bahas dulu, yang akan saya bahas adalah try except. Contohnya begini. Untuk menggunakan try except, kita modif dulu kodenya. Ini saya balikin ke 0, biarkan ada kesalahan. Kita gunakan kata kunci try, kemudian jalankan kode yang mau kita evaluasi. Misalnya ini saya pindahin ke sini. Oke. Nah, di bawah sini beri kata kunci accept .2. Nah, di sini accept ini adalah berisi kode yang dijalankan kalau terjadi error di atasnya. Print ada error pada program. Oke, nah ini program berjalan sampai selesai. Oke, try accept. Kemudian kita jalankan. Nah, programnya nggak error,
tapi dia menampilkan ada error pada program dan programnya berjalan sampai selesai. Nah, inilah gunanya exception handling menggunakan try except. Jadi cara membaca kodenya begini. Try, jalankan kode ini sampai sini ya. Tapi apabila terjadi exception atau terjadi kesalahan, error pada program, jalankan perintah di sini. Yakni tampilkan ada error pada program. Dan program dapat terus berjalan sampai selesai. Sehingga hasilnya seperti ini. Ada error pada program. Tapi programnya berjalan sampai selesai. Gitu. Itu salah satu kegunaan menggunakan exception handling. Oke, sekarang misalnya tidak ada kesalahan. Misalnya X dibagi 2. Print hasil. Oke, kita jalankan. Nah, gini hasilnya ini 5,0 karena 10 dibagi 2 sama dengan 5. Dan programnya berjalan sampai selesai. Gitu. Gimana? Paham? Paham ya? Ini contoh dasar banget tentang exception handling. Oke, tapi di sini kita cuma dikasih tahu ada error. Misalnya saya balikin 0 deh. Oke. Di sini kalau program dijalankan, dia cuma ngasih tahu ada error pada program sampai programnya berjalan selesai. Oke. Kita nggak tahu ini errornya apa. Nah, kita bisa cari tahu, kita bisa tampilkan errornya ini seperti apa. Contohnya gini. Hasil X sama dengan 0, print hasil. Oke, kita gunakan kata kunci import sini. Kita import dulu sebuah modul namanya SYS atau system. Nah, dengan modul system ini kita bisa menangkap jenis errornya apa dan menginformasikan jenis errornya ini jenis apa gitu. Nah, oke, di sini di bagian accept ini saya ganti ada error, kemudian dipisahkan dengan tanda koma, kemudian gunakan modul SYS, bukan SYS ya, function apa tuh, function bawaan namanya SYS. Nah, di dalamnya ada modul namanya xinfo, exception info. Tujuannya ini untuk menginformasikan ada error apa. Oke. Kita coba jalankan lagi. Nah, di sini ketahuan nih ada error. Class zero division error, division by zero, traceback at object bla bla bla. Ini alamat di memori komputer ya. Oke. Nah, kita tahu nih errornya ini apa. Oh, ternyata errornya zero division gitu. Cuman kepanjangan. Nah, ini kita tambahin aja di sini. Kurung siku, kemudian 1. Kenapa 1? Karena lihat, ini adalah tuple ya. Tuple di dalamnya ada 3 nomor indeks, 0, 1 dan 2. Kita cukup tampilkan indeks ke 1 saja, zero division error. Sehingga kalau dijalankan, nah ini ada error division by zero gitu. Nah, dengan menggunakan function ini, function bawaan atau modul apa function ya, function bawaan ya, function bawaan dari Python yakni SYS di dalamnya ada modul exception info. Ini bisa menginformasikan exceptionnya apa, jenis kesalahannya apa. Ternyata division by zero gitu. Paham ya? Pasti paham, gampang sekali ini. Oke, itu salah satu caranya. Cara ini, nah cara yang ini untuk menangkap satu pesan error saja. Ada kalanya program yang kita buat itu memiliki lebih dari satu error exception. Seperti yang kita ketahui ya, exception di Python itu di built-in exceptionnya ada 30. Nah, misalnya program yang kita buat ini ternyata ada beberapa kesalahan yang bervariasi, nggak cuman zero division. Mungkin ada kesalahan lain seperti
salah ketik gitu, kayak salah konversi tipe data. Contohnya gini, eh, contohnya gini deh, import SCS, oke benar, oke. Di sini saya perbaiki kodenya, misalnya di sini ada variabel a deh, bikin aja a sama dengan 5,2. Oke, oke. Di sini saya coba mengevaluasi hasil sama dengan x dikali char a, bukan char ya, chr balik. Print hasil sama dengan hasil. Oke, kemudian accept. Nah, di sini saya bisa menggunakan, di sini kita bisa menggunakan multiple exception. Multiple exception gunanya untuk menangkap beberapa kesalahan yang mungkin terjadi. Di sini accept-nya cuma satu. Kita bisa tambahin accept yang lain lagi. Bahkan kita bisa tentukan secara spesifik exception apa yang mau kita tangkap. Misalnya ini misalnya zero division deh, saya tambahin di sini zero division error. Nah ini, jadi saya sudah kata accept, gunakan dalam kurung, di dalamnya error apa yang mau kita tangkap, zero division error. Print ada error di sini, saya ganti kalimatnya dengan 0, angka tidak bisa dibagi dengan 0. Itu exception pertama. Exception kedua, misalnya type error. Type error tahu ya, itu kesalahan konversi tipe data. Oke, titik 2. Kemudian di dalamnya print tipe data error. Oke, nah print program berjalan sampai selesai. Oke. Saya tambahin deh accept lagi, accept print ada error yang lain. Oke, di sini ada 3 exception. Kalau ternyata exceptionnya adalah pembagian dengan 0, maka yang ditampilkan adalah pesan yang ini. Kalau seandainya terjadi kesalahan konversi tipe data, maka pesan yang ditampilkan adalah ini. Tapi kalau errornya selain dari 2 error ini, maka tampilkan ada error yang lain. Oke. Nah, ini saya ke bawahin dulu. Oke, sekarang kita coba jalankan programnya. Nah, programnya berjalan sampai selesai, tapi terjadi error di dalamnya, terjadi eksepsi, yakni tipe data error. Kenapa? Coba lihat di sini. Try, kita masukkan variabel hasil akan diisi dengan nilai X dikali CHRA. Kenapa CHRA? Kenapa error? Ya ini, kita coba mengkonversi variabel A ini, yakni nilai desimal 5,2 ke dalam bentuk tipe data char atau karakter. Yang namanya bilangan integer itu tidak bisa dikalikan dengan bilangan yang bertipe char, karena dia adalah karakter. Dia adalah karakter, bukan angka lagi, tapi jenis karakter gitu. Karakter tipe string. Jadi nggak bisa dikalkulasikan dengan angka, sehingga terjadi error seperti ini, tipe data error. Yang dijalankan ini, karena dia type error, jenis errornya adalah jenis type error, yaitu konversi tipe data. Nah ini mana type error nih sini. Nah ini type error muncul bila sebuah fungsi atau sebuah operasi dijalankan kepada sebuah objek yang tipe datanya tidak sesuai gitu.
Nah, seandainya saya coba jalankan lagi deh. Ini saya bagi dengan 0. Kalau saya jalankan, error. Nah, programnya berjalan tapi ada exception. Angka tidak bisa dibagi dengan 0. Kenapa? Karena ya ini, nilai X ini dicoba dibagi dengan 0. Ya nggak bisa, error. Errornya adalah zero division error. Exceptionnya jenis zero division error. Dan yang pesannya ditampilkan adalah angka tidak bisa dibagi dengan 0 gitu. Kemudian kalau misalnya errornya lain selain dari dua error ini, misalnya saya kelebihan ketik sini, ketik char misalnya, kemudian saya jalankan, ada error yang lain. Nah, tapi programnya berjalan sampai selesai gitu. Jadi ini masalah salah ketik doang ini char. Oke, sekarang kalau misalnya programnya berjalan dengan lancar, X dikali 2 misalnya. Coba kita jalankan. Nah, hasil sama dengan 20 dan program berjalan sampai selesai. Tidak ada error sama sekali, tidak ada exception yang berjalan. Karena X sama dengan 10 dikali 2 sama dengan 20. Oh ya, dipotong ya. Dipotong pasti, karena ini desimal, dipotong. Jadi bilangan integer. Oke, gimana, paham? Paham ya? Ini salah satu teknik untuk menangkap multiple exception. Dan selain multiple exception, kita bisa tentukan exceptionnya jenisnya apa saja spesifik yang mau di handle gitu. Oh ya, bicara multiple exception, kita bisa gabungin loh. Contoh gini, di sini kan setiap satu baris eksepsi ini menangani satu eksepsi, tapi kita bisa, jadi satu baris eksepsi ini bisa menangani lebih dari satu eksepsi. Misalnya kayak zero division error dan type error ini kita bisa gabung. Contohnya gini, kita pisahkan dengan tanda koma di sini, kemudian type error, kemudian ini kita pindahin sini. Nah, ini kita hapus. Nah, ini. Sehingga kalau ini jadi agak menghemat tempat ya jadinya. Zero division error dan type error ini jadi satu, dihandle oleh baris exception yang ini, yang nomor 9. Sehingga kalau misalnya kita bagi dengan 0, kalau kita jalankan, ya ini, angka yang tampil ya ini, angka tidak bisa dibagi dengan 0 dan tipe data error. Kayaknya lebih cocok kalimatnya ini ya. Nggak usah diganti deh. Saya yakin Anda paham ya. Contohnya yang saya mau contohkan di sini adalah handlingnya aja. Jadi dari satu baris except ini kita bisa menangani lebih dari satu jenis exception. Kita bisa bikin 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, mengenai handlingnya ya diserahkan ke dalam sini. Yang tampil ini contoh aja. Jadi karena X sama dengan X dibagi 0, ya pasti nggak mungkin. Sehingga karena zero division error, dia akan masuk ke sini dan mengeksekusi baris yang ada di sini. Begitu juga kalau misalnya type error. Misalnya dibagi kayak CHR dalam kurung A. Yang ini misalnya. Kalau kita jalankan, errornya sama. Angka tidak bisa dibagi dengan 0 dan tipe data error. Ya, kenapa? Ya karena satu kesatuan ini. Ini satu kesatuan yang dihandle oleh exception yang ini. Gitu. Paham ya? Oke, itu pasti paham ya. Itu tentang multiple exception handling. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai raising exception. Raising exception artinya kita sengaja memunculkan kesalahan. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, misalnya saya punya kode program seperti ini deh. Try. Oke, saya punya sebuah program untuk mengevaluasi apakah bilangan yang dimasukkan itu bilangan positif atau bukan. Contoh gini,
try masukkan sebuah bilangan positif ke dalam variabel x. Jika x ini lebih kecil atau sama dengan 0, nah maka raise, nah ini kata kunci raise ini untuk memunculkan kesalahan yang jenisnya value error. Kemudian di dalamnya ada pesan itu bukan bilangan positif. Value error, kalau kita lihat di tabel di sini, nah ini value error. Nah, value error itu muncul bila sebuah fungsi mendapatkan argumen dengan tipe yang benar, tapi nilainya salah. Contohnya seperti ini. Oke, saya jalankan aja dulu deh. Oke, masukkan bilangan positif. Misalnya saya masukkan bilangannya 0. Nah, keluar pesan itu bukan bilangan positif. Kalau misalnya saya masukkan bilangan 7, ya tidak terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa sama sekali. Nah, saya coba balikin deh. Misalnya saya masukin nilai minus 9. Nah, akan keluar pesan itu bukan bilangan positif. Kenapa? Karena ini gunanya kita raise an exception atau sengaja memunculkan sebuah exception, sebuah kesalahan. Di sini kita diminta memasukkan masukkan bilangan positif. Nah, masuk ke dalam variabel x. Variabel x akan diperiksa apakah x ini lebih kecil atau sama dengan 0. Jika x ini lebih kecil atau sama dengan 0, maka raise value error, munculkan pesan error, munculkan exception value error dengan pesan itu bukan bilangan positif. Sama seperti ini, kita masukkan nilai 9. Apakah bukan nilai 9 ya, minus 9. Apakah minus 9 ini lebih kecil dari 0? Ya, dia lebih kecil dari 0. Baik, kalau begitu raise value error, jalankan exception value error dengan pesan sebagai berikut. Gitu. Kalau misalnya dimasukkannya nilai 1, misalnya ternyata dia bilangan positif, apakah 1 itu lebih kecil dari 0? Tidak, dia bilangan positif. Oke, kalau begitu raise value error ini tidak akan dijalankan. Dia akan langsung loncat ke sini, value error as nilai, accept value error as nilai. Ya, nggak akan mencetak apa-apa di sini. Ini cuma tambahan aja sedikit supaya programnya berjalan. Oke, jadi intinya kita bisa sengaja memunculkan sebuah kesalahan untuk kebutuhan tertentu. Contohnya kebutuhan ini kita akan menampilkan sebuah pesan itu bukan bilangan positif dengan menggunakan kata kunci raise, kemudian jenis eksepsinya diikuti dengan pesannya. Itu paham ya? Pasti paham. Ini sangat mudah, masih sangat mudah. Oke, ada salah satu trik lagi untuk try except ini. Kalau Anda perhatikan, try except ini agak mirip dengan logika if else ya. If, elif, kemudian else, mirip ya. Kalau Anda masih ingat, saya yakin Anda pasti masih ingat di beberapa pertemuan yang lalu waktu membahas mengenai logika if else, if, elif, else. Jadi try except ini agak mirip. Nah, di try except ini exception handling ini kita juga bisa menggunakan kata kunci else. Contohnya gini. Saya coba buat sebuah program try Oke, saya coba buat sebuah program. Ini saya clear dulu. Oke, di sini ada sebuah program untuk mengecek apakah bilangan yang saya masukkan itu bilangan genap atau bukan. Oke, coba misalnya saya jalankan di sini. Nah, masukkan sebuah angka. Misalnya saya masukkan angka 6 deh. Kalau saya enter, nah bilangan genap. Kenapa muncul bilangan genap? Karena coba kita perhatikan di sini ya. Try
dia akan meminta kita untuk memasukkan bilang sebuah angka. Saya masukkan angka 6. Angka 6 ini masuk ke dalam variabel X, kemudian di assert. Nah, kata kunci assert ini gunanya untuk mengevaluasi sebuah nilai. Logika evaluasi assert ini adalah true atau false. Kalau true, dia akan menjalankan else. Kalau false, dia akan menjalankan baris yang ada di bawahnya. Jadi si except ini yang merupakan pasangan dari try, ini yang akan dijalankan. Jadi yang perlu diingat dari assert, dari kata kunci assert ini, dia akan mengevaluasi sebuah ekspresi dengan hasil true atau false. Keyword assert ini biasanya digunakan untuk debugging mode atau untuk ngetes kesalahan program. Jadi assert keyword ini untuk ngecek apakah kondisinya ini true atau false. Kalau true, kalau misalnya true ya, kalau true programnya itu tetap berjalan. Tapi kalau ternyata yang dievaluasi ini hasilnya false, maka dia akan memunculkan assertion error. Assertion error itu kalau di tabel tuh, nah ini assertion error. Jadi kalau hasil evaluasinya adalah false, maka error yang dimunculkan adalah assertion error. Jadi assertion error adalah muncul bila sebuah assert statement bernilai false. Oke, mana tadi? Oke, wings. Karena yang saya masukkan tadi angkanya 6, ya pas dievaluasi apakah nilai 6 ini habis dibagi 2, dan hasilnya adalah 0. Oh iya, benar. Kalau memang benar, maka dia akan loncat ke else karena assertionnya hasilnya true, tidak terjadi error, maka yang dijalankan ini bilangan genap. Tapi kalau terjadi error, nah misalnya saya masukkan ya, saya jalankan lagi, saya masukkan nilainya misalnya 7, kemudian saya ketik enter, terjadi error, assertion error gitu. Nah, ini programnya berhenti. Untuk kebutuhan kali ini kita akalin ya, kita ignore dulu this exception location, tekan contrengnya. Oke, kita stop. Nah, kemudian kita jalankan lagi. Misal saya masukkan angka 3 karena dia bilangan ganjil. Enter. Nah, yang tampil adalah bukan bilangan genap. Gitu. Kenapa saya buang, saya ignore tadi? Ya, karena ya ini demi kelancaran programnya aja sih sebenarnya. Kalau assert itu, ya assert itu seperti yang saya bilang tadi, untuk ngetes mengevaluasi ekspresi ini benar atau salah. Kalau benar, ya oke, nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata salah, munculkan exception assertion error. Seperti yang tadi, cuman saya exceptionnya tadi saya ignore, saya abaikan supaya accept ini bisa berjalan. Karena pasangan try adalah accept. Sebab kalau nggak di-ignore, pasangannya ini si accept ini nggak jalan. Jadi waktu saya masukkan angka 3 terjadi error, assertion error, diabaikan, maka akan masuk ke accept. Ya ini untuk pengenalan aja ya, bahwa ini cuma contoh aja sih ya. Saya cuma contoh aja bahwa kita bisa menggunakan kata kunci else pada exception handling try accept gitu. Ya silakan mau pakai, enggak juga mau dipakai silakan, enggak juga enggak apa-apa. Ini cuman trik aja. Oke, supaya tertib programnya di bagian exception, kemudian option, clear ignored exception. Oke, di ignore. Oke, previously ignored exceptions have been cleared. One exception removed. Tadi exceptionnya saya ignore 1. Oke. Ya, coba kita jalanin lagi deh biar lebih paham. Oke, masukkan sebuah angka. Saya masukin angka 1, dia bilangan ganjil. Oke, terjadi exception kan? Ya, ini
Ini yang tadi saya ignore gitu. Supaya accept-nya ini jalan. Oke, ini contoh aja ya. Kalau menurut Anda nggak bagus ya jangan diikuti. Oke, itu tadi metode try except. Nah, terakhir adalah metode try except finally. Sebenarnya finally ini opsional sih. Jadi yang namanya error pada program itu bisa kita handle dengan menggunakan try dan except. Lalu ada keyword tambahan namanya finally. Finally ini sebenarnya opsional, bisa digunakan sesuai kebutuhan, tapi biasanya ini kalau cuma program text mode seperti ini, finally ini jarang kepake. Biasanya lebih kepake kalau kita mulai membuat program yang sifatnya menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Kalau ini kan cuma text mode doang. Keyword finally ini pernah saya bahas di pertemuan lalu ya, yang mengenai file operation, yang I/O operation. Saya sempat perkenalkan waktu saya buat sebuah file text, kemudian ada kata keyword finally untuk menutup file yang sedang terbuka. Oke, penggunaan keyword finally ini berguna kalau misalnya kita kalau misalnya kita menjalankan sebuah program, kemudian error di tengah jalan. Nah, finally ini yang akan dijalankan apabila terjadi error pada program, entah error apa. Nah, finally ini yang akan nutup programnya, menutup dengan benar istilahnya. Oke, ini sempat saya bahas di pertemuan lalu mengenai operasi file ya. Masih ingat kan operasi file? Jadi gini, try, kemudian file, kemudian ada fungsi open, di dalamnya nama filenya, misalnya text .txt, kemudian encodingnya misalnya UTF-8 deh, di Linux umpamanya. UTF-8. Kemudian, nah di sini mulai nih. Di sini misalnya ada program operasi manipulasi file. Ini manipulasi file terjadi bla 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 bla. Nah di sini ada kata kunci finally. Tujuannya apa? Nah, untuk menutup file yang sedang dibuka. Oke. Saya yakin Anda masih ingat tentang operasi file. Nah, ini contoh operasi filenya yang secara sederhana. Jadi saya membuat sebuah file namanya text.txt. Kemudian di baris ini ada operasi nulis, baca, tulis, baca, bla bla bla, pas nulis. Yang namanya file text ini, text.txt ini akan masuk ke memori komputer. Bla 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 bla, diproses, tahu-tahu terjadi error di tengah jalan, entah errornya apalah. Ya, kita nggak tahu, misalnya terjadi error. Nah, saat terjadi error, nah, finally ini yang akan menutup filenya. Filenya langsung di-close. Kalau filenya sudah di-close, nah ini, file.close ini untuk menutup file supaya filenya itu dibersihkan dari memori komputer. Karena waktu operasi file ini berjalan, maka file text.txt ini akan diproses di memori komputer dan akan membebani memori komputer. Nah, kalau satu saat ini programnya error, lagi ada proses ini lalu terjadi error, kalau misalnya nggak ada kata finally ini nggak ada, filenya ini nggak akan sempat ditutup. Filenya akan masih bercokol atau bersarang di memori komputer, sehingga akan membebani memori. Istilahnya cuma jadi sampah doang, cuma ngotor-ngotorin. Nah,
Dengan kata kunci finally ini berguna untuk operasi file ini, khususnya ini pada operasi file. Jadi kalau filenya yang lagi dioperasikan ini lagi dibuka di memori komputer ini terjadi error, kemudian finally ini akan dijalankan, yakni keyword finally ini akan mengeksekusi sebuah baris kode file.close. Dia akan menutup file text.txt ini yang masih ada di memori, akan ditutup, dibuang dari memori sehingga memori tidak akan terbebani. Gitu. Ini pernah saya bahas ya di pertemuan sebelumnya. Masih ingat kan? Saya yakin masih ingat ya. Oke, ini contoh aja penggunaan try dan finally. Kita nggak perlu menggunakan except, ya bisa sih except, cuman saya nggak contohin di sini supaya nggak terlalu panjang. Udah berapa menit nih? 40 menit. Terlalu panjang ya. Maaf ya, terlalu panjang. Saya nggak mau panjang-panjang sebenarnya. Harusnya saya bagi dua, tapi nggak apa-apa, saya satukan saja materinya. Jadi ini contoh aja try finally. Ya, ini contoh penggunaannya supaya dalam kasus ini supaya tidak membebani memori komputer. Jadi sekalipun programnya error, tapi file teks ini tidak membebani memori lagi saat filenya ditutup. Oke, paham ya? Pasti Anda paham. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai exception handling. Tadi kita bahas mengenai apa itu syntax error dan logical error. Kemudian exception handling menggunakan try except dan menggunakan try finally. Exceptnya enggak ya? Nggak apa-apa, saya skip. Saya yakin Anda sudah paham ya. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.